banget juga saya ingat sering baca ayat ini Ustaz dulu. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka Iya wa benar. nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Itu Ustaz gimana Ustaz? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Silakan Gus jelaskan. Ya, aku udah baca ayatnya itu loh. Jakarta suruh jelasin yang di Jogja gimana? Loh, aku udah baca ayatnya. Jadi saya punya pengalaman begini Ustadz ya. Kawan kita yang dulu saya pernah bilang sama Ustadz itu, kalau Ustadz masih ingat Ahmad Sahroni Priok. Oh iya, iya. Kawan kita itu, Crazy Reds dari Priok itu. Dulu keren tuh orang kaya. Beliau saya tanya, amaliyahnya apa, amalannya apa, kok kamu bisa kaya? Dan ternyata kaya banget. Dan ternyata waktu itu beliau jawab, amalan saya sederhana kok Gus. Saya dari miskin dulu, zaman susah dulu. Karena Bro Sahroni ini dulunya adalah sopir di perusahaan itu. Iya benar. Jadi beliau ini sopir, kemudian diangkat menjadi supervisor, manajer, direktur, sampai akhirnya pemilik perusahaan. Allah. Dari office boy malah, office boy, kemudian sopir, supervisor, manajer, direktur, sampai akhirnya diakuisisi, perusahaannya dia beli. Saya tanya, ini amalan kamu apa sebenarnya kok kamu bisa sampai luar biasa seperti itu? Dia bilang, saya itu juga nggak tahu-tahu banget soal agama, tapi saya pernah diperintah sama orang tua saya, sama kiai saya, setiap habis sholat, saya diperintah baca Al-Quran, dan bisa saya cuman Yasin. Allah. Maka cuman setiap kali istiqomah. saya habis sholat, saya baca Yasin. Itu saja Ustaz. Coba. Ngeri sekali ya. Satu tapi sampai mateng gitu ya. Sampai mateng. Setiap habis sholat, Bro Sahroni ini baca Yasin. Dulu yang hanya seorang office boy, bahkan pernah direndahkan sama atasan-atasannya ketika jadi sopir dan lain sebagainya. Itu Masya Allah. Sekarang Ustaz, aduh rumahnya kayak showroom Ustaz. Iya bener. Saya udah lihat tuh itu. Luar biasa itu. Artinya barangkali amalannya sama kita sama Ustaz. Sama-sama baca Yasin, sama-sama baca Yasin. Tetapi barangkali keyakinan kita dengan beliaunya berbeda Ustaz. Yakinnya ini Ustaz. Bisa juga begitu. Bisa juga kita kekayaannya ya banyaknya jamaah. Banyaknya jamaah gitu kan. Itu. Terus banyaknya yang menunggu kita, jadwal sono jadwal sini gitu, banyak yang mendoakan itu ya kayak kemarin saya ngobrol-ngobrol sama keluarga kan, tuh Gus Miftah luar biasa, yang siaran langsungnya beliau jauh sama papa paling 200 300, Gus Miftah push sampai 5.000 di IG, di Facebook 9.000. Tahu nggak kenapa? Saya tanya tuh ke istri kan, ke Wirda, tahu nggak kenapa? Karena papa punya rezeki udah diambil sama Wirda. Jadi tirakannya papa sekarang yang mulai panen si Wirda ini sama Kumu. Iya, gitu. Jadi sebenarnya ketika Allah memberi kita rezeki selalu 100%, nggak bisa nggak 100%. Selalu 100%. Selalu. Tetap 100% Ustaz ya? Yes, misalkan seseorang kehilangan motor, perhatikan deh. Apakah dia kekurangan? Enggak. Ternyata pada detik-detik dia kehilangan motor, istrinya hamil. Masya Allah. Kan 100% juga, gitu kan? Saya senangnya ngobrol sama Ustadz ini loh. Selalu ada sisi-sisi positif di balik kekurangan yang ada. Menghibur hati, Gus. Maka saya kalau ketemu Ustadz bilang begini ya, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Ustadz Yusuf Mansur, mana bisa? Ulangi. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Ustadz Yusuf Mansur, mana bisa? Aduh, saya mau nyium Gus Miftah, saya normal ini. Karena selalu ada sisi positif ketika kemudian
Orang lain kata begini, saya ini sampai hari ini sama istri tuh Iran begini kan, banyak hujatan, kadang-kadang bulian yang menurut saya udah di luar logikal. Tapi dengan santainya Ustadz membalas, mereplay hujatan mereka dengan doa, kemudian dengan hati yang sangat besar diposting di Instagram. Itu kan bagi saya subhanallah Ustadz. Nggak semua orang bisa Ustadz. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Iya benar. Orang bisa itu. Makanya ini bener the real guru kita ya ini luar biasa. Ya. Ini contoh ya, contoh ketika saya dilaporkan sana, laporkan sini. Ini contoh aja. Habis lah waktu itu kira-kira 5-8 kepolisian dilaporkan, kurang lebih lah. Ada aja mulai dari Baraskrim, Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polda Jatim, Polda DIY, Polres Solo, Surakarta ya, kemudian Bogor, kemudian mana lagi tuh banyak. Medan. Ya betul Medan. Dan ada lagi di Jabar, udah mulai dengar saya ada di Jabar. Saya bilang sama diri saya dan sama keluarga, ya inilah ibadahnya kita. Ibadah kita ini BAP. Ibadah kita ini kita diperiksa polisi. Ibadah kita ini adalah kita menerima segala macam ucapan gak enak. Ibadah kita ini adalah ibadah tertinggi, yakni ibadah baik sangka dan sabar. Bahwa ada rencana Allah yang bakal luar biasa, yang bakal kita terima. Dan pada satu masa terjadi Gus. Jadi udah meningkat nih. Wah gitu, udah kayaknya posisi saya kejepit. Dan saya kan nggak pernah berhasrat cerita kayak begini. Kalau cerita kayak begini zaman dulu, kesannya kan jadi bela diri, jadi pengen di alam. Balas pantun. Iya, jadi saya cenderung kalau ada orang bilang, tukang bohong, ya alhamdulillah, mudah-mudahan besok nggak bohong lagi gitu. Nggak gimana gitu. Dan saya menjadi saksi itu ketika kita sarapan di hotel Jogja itu, ada orang nyamperin kita, bilang sama Ustadz, gimana Ustadz kasusnya? Dan waktu itu Ustadz bilang, doain saja, saya yang salah. Waktu itu saya bilang begitu, saya ingat betul itu. Iya. Nah, waktu itu kan kira-kira tahun 2018 ya, kan itu orang-orang yang ngasusin apa segala macam kan memang nggak tahulah Allah pilihin kan lewat tangan siapa menguji kita toh. Dari 2014, 2015, 2016, 2017, pokoknya isinya kasus terus. Di sana sini kasus terus. Gus Miftah mau bantuin, saya bilang Gus doain aja gitu aja terus. Terus kemudian izin Allah SWT ya Gus Miftah juga jalan dan teman-teman juga jalan, Riyado apa segala macam doain. Tiba-tiba nih ada satu hari, waktu itu saya pengen kita ekonomi umat jaya. Kita pengen umat nih punya gitu ya, punya perbankan, punya fintech, punya yang tidak dimiliki oleh kita. Selama ini kan kita ngomong apa-apa punya orang, apa-apa punya umat yang lain, apa-apa punya orang, apa-apa punya umat yang lain. Ya udah ayo kita bikin kan begitu. Nah, tiba-tiba saya dipanggil sama Bank Indonesia. Pak Ustadz, ini kita udah mau final, mau ngumumin siapa yang berhak atas izin imani 2018. Jadi Pak Ustadz kami undang untuk final rapat. Kita mau ngasih tahu ada satu hal yang harus kemudian dilakukan oleh semua calon penerbit imani. Hadirlah saya waktu itu hari Jumat. Jumat sore hadir, semua dikumpulin, ada kira-kira mungkin 5-10 perusahaan. Wah itu orang-orang gede semua ada. Nah, kemudian orang BI ini, salah satu petinggi BI, membuka dengan omongan begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih udah datang. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu udah dikumpulin di ruangan ini, hari ini berarti bapak-ibu sebenarnya udah berhak dikit lagi dapat izin imani. Ada pesan dari Pak Gubernur Bank Indonesia, waktu itu masih Pak Agus Marto. Hari Senin mau nggak mau kita udah harus ngumumin siapa yang dapat izin imani. Nah, hari ini semua Bapak Ibu kami kumpulin, tinggal satu persyaratan saja lagi gitu. Jadi setelah menuhin semua persyaratan,
kata si pejabat ini, semua sudah memenuhi persyaratan, tinggal satu saja persyaratannya, gitu. Wah, semua bergemuruh nih. Wah, apa ya, gitu kan? Tahu nggak apa? Persyaratannya adalah tolong ada clearance, clean and clear dari kepolisian, pengadilan, kejaksaan, bahwa Anda tidak sedang dalam masalah hukum. Ciut hati saya, kecil hati saya. Itu kan yang lagi saya hadapi kan. Lagi hadapi kan itu. Ya? Lagi rame-ramenya, ditulis buku pula juga, disiarkan di mana medsos, disamperin orang sono sini, kemudian dikasih buku, dan tidak ada kali dari saya. Tiba-tiba hari itu BI ngomongnya seperti itu, bahwa semua sudah bisa dapat kecuali satu saja, yakni clean dan clearance dari kepolisian, pengadilan, kejaksaan, bahwa Anda tidak sedang dalam masalah. Dan semua direksi harus bikin, komisaris harus bikin, pemegang saham harus bikin, sampai ke ultimate shareholder. Saya itu udah hati udah gak keruan dah. Dalam hati gini, ya gitu ya. Ya gimana orang kita malah terbuka sedang masalah kan begitu. Akhirnya tapi tiba-tiba gimana, Ustaz? Ini yang saya bilang, saya berterima kasih sama mereka semua akhirnya. Saya sujud syukur, saya bilang saya harus kasih kembang ini, harus minta nomor rekeningnya. Di mana nih? Karena tiba-tiba pejabat itu ngomong begini, kecuali Yusuf Mansur gitu. Masya Allah. Ada istisnanya ya? Ada istisnanya, kecuali Petren. Demi Allah Gus, waktu itu saya berpikirnya apa? Saya kenapa dikecualikan? Karena saya pasti blacklist. Betul kan? Ya. Betul loh. Dari mana mikirnya saya dapat orang katanya clear and clearance kok? Lah saya kan gimana orang di masalah di mana-mana. Tiba-tiba orang ini ngomong, kecuali Pak Ustadz Yusuf Mansur. Pak Ustadz Yusuf Mansur tidak usah bikin clean dan clearance dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saya kan nanya, kenapa Bu? Gitu. Ya karena kami sudah audiensi. Jadi rupanya tanpa sepengetahuan saya dan pengetahuan kita, BI berangkat ke Bareskrim, berangkat ke Polda Jatim, berangkat ke DIY dan lain sebagainya, mencari tahu tentang fakta yang sebenarnya kayak apa. Tanpa saya tahu. Dan mereka mendapati penjelasan dari teman-teman kepolisian saat itu yang memang menyelidiki kasus saya bahwa Ustadz Yusuf Mansur ini tidak bersalah. Jadi pembelaan bukan datang dari saya, BI datang ke sono. Ke Bareskrim Mabes Polri, ke ini, ke itu, ke ini, ke itu gitu loh. Investigasi sendiri hasilnya adalah saya zero. Makanya kata BI, kecuali Ustadz Yusuf Mansur. Kenapa? Karena Ustadz Yusuf Mansur kami sudah langsung tahu langsung dari kepolisian. Sehingga hari Jumat sore itu, yang udah langsung dapat izin imani, ya kita. Tanpa perlu bikin surat. Tahu nggak Gus? Yang lain nggak ada yang mampu. Yang lain kenapa tidak ada yang mampu? Lah diberitahunya Jumat sore jam 5. Sedangkan pengumumannya harus Senin jam 9 pagi. Mana keburu? Hari Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Luar biasa kan? Iya kalau satu orang. Lah kalau seluruh direksi, komisaris, pemegang saham lo yopo. Gitu. Akhirnya saya bilang tuh sama istri, sama teman-teman, luar biasa. Kita harus terima kasih nih sama yang selalu gangguin. Harus terima kasih sama yang selalu kemudian ngelaporin. Kenapa? Mereka itulah titik poin paling hebat ketika masa kritis. Mereka yang justru menjadi pintu pembuka kita dapat. Sallu ala Nabi. Ini luar biasa. Maka saya katakan begini. Adanya itu orang susah ngomongin orang seneng. Nggak mungkin orang seneng ngomongin orang susah. Benar. Kalau banyak orang yang ngomongin kita ya bisa disimpulin yang ngomongin barangkali susah, makanya ngomongin orang seneng. Yang ada itu orang kecil kayak kita ngomongin Pak Jokowi, nggak mungkin Pak Jokowi ngomongin kita. Ustadz, ini masih 2 menit karena Instagram itu cuma 1 jam, Ustadz. Ayo, kasih pesan-pesan untuk kita semuanya, Ustadz. Gini aja, terakhir kita doa aja buat semua teman-teman, mudah-mudahan tangguh, tegar, amin. Sabar, baik sangka, kuat, dan menjelma menjadi orang-orang hebat, orang-orang mulia,
orang-orang kaya, orang-orang yang bukan saja lepas dari kesulitan, tapi kemudian dapat iman yang luar biasa. Amin ya Bukan Allah. cuma Amin. sembuh, bukan cuma terjaga, tapi dapat iman yang luar biasa besar, insya Allah. Dan Amin, kita amin, juga amin. doain Bunda, mudah-mudahan Amin ya Bunda Allah. sembuh total, Amin. dapat keajaiban, dan Amin ya Allah. mudah-mudahan Gus Miftah bisa mengirimkan kacamatanya ke saya, insya Allah. Siap, nanti saya kirim kacamata berikut rekening Ustadz ya. Ala hadin niyah wa likul niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hilang corona dari seluruh dunia. Nggak bakal ada corona, dan Ramadan bebas corona. Insya Allah taraweh berlimpah. Amin. Amin, Sallu amin, ala amin. Nabi. Makasih Gus. Ya. Saya Salam untuk Mbak Mai peluk sama cium, Dede dan adik-adik. peluk cium dari istri saya buat Bunda. Ya, Makasih. Bunda. Terima kasih. Makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah terhubung tadi dengan Ustadz Yusuf Mansur, dan kita mohon maaf malam hari ini gak bisa tanya jawab ya, karena apa namanya, kita mendapat banyak wejangan dari Ustadz Yusuf Mansur. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, bisa ketemu besok lagi insya Allah. Sekali lagi, kalau bumi ini di lockdown dengan keadaan corona ini, yakinlah pintu langitnya masih terbuka. Maka barangkali kita sempit di bumi, tapi langit masih bisa menerima kita. Sekali lagi Ustadz Yusuf Mansur, terima kasih. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Ustadz Yusuf Mansur mana bisa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.